Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam Sejenak Bersama Miti pada episode Suplir. Nah, kali ini adalah bintang tamu kita, si Suplir. Suplir ini sudah saya miliki sekitar 4,5 tahun. Tapi kalau dibandingkan umurnya, Suplir ini tergolong kecil. Karena dia baru tumbuh sekian rimbunnya 6 bulan lalu. Jadi 6 bulan lalu suplirnya saya pangkas, saya gundulin. Karena kami pindah rumah, dari rumah yang lama ke apartemen ini, si suplir membutuhkan penyesuaian lagi untuk tempatnya, begitu. Fotonya seperti ini. Nah, sebelumnya suplir saya seperti ini. Nah, suplir ini juga pernah 1 tahun lalu saya gundulin lagi untuk yang pertama kalinya seperti ini. Dan sebelumnya dia ijo royo-royo seperti ini. Jadi suplir saya ini sudah beberapa kali saya pangkas, saya gunduli. Nah, ceritanya begini, kenapa saya itu suka sama suplir. Saat masa kecil saya punya tetangga, saya memanggil beliau Bucu, Ibu Cu, jadi Ibu Cu Suroso, itu di seberang rumah saya. Beliau punya tanaman suplir yang bagus sekali. Juga tanaman-tanaman yang lain, ada anggrek, ada melati, ada kamboja Jepang juga bagus, ada pakis-pakisan, bagus sekali. Rumahnya rimbun, asri banget. Nah, di situ saya senang dengan suplir beliau. Nah, terus saya juga jatuh cinta dengan suplirnya Ibu Yatiman. Ibu Yatiman adalah guru les tari saya. Saya dulu les menari. Gitu. Terus juga suplir dari teman saya, Eka, sangat menginspirasi saya saat saya kecil. Jadi kalau saya naik becak melewati rumah si Eka, saya melihat suplirnya, aduh bisa rimbun rimbyuk gitu, hijau royo-royo. Sejak itu saya suka suplir gitu. Nah, kalau di Indonesia mungkin suplir itu gampang merawatnya ya, perawatannya dan iklimnya itu, cuaca yang ada mendukung sekali untuk pertumbuhan suplir. Kalau di Belanda enggak. Di Belanda ini suplir tergolong tanaman indoor plant atau kamar planten. Karena kan di Belanda itu 4 musim, ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Nah, suplir di Belanda harus banyak kita perhatikan. Apanya? 1, air. Jangan terlalu banyak, nanti busuk. Jangan terlalu kering, nanti kering. Terus jangan terlalu kena panas, nanti dia mengering atau gosong. Karena kita harus memperhatikan juga letaknya suplir di dalam ruangan itu, gitu. Kapan perputaran sinar matahari masuk di dalam ruangan itu. Terus juga letak tanaman suplir ini dekat jendela atau dekat verwarming, pemanas ruangan. Nah, itu kan kalau kadang-kadang musim lente dia masih dingin, atau musim gugur masuk musim winter itu dingin, pemanas ruangan itu dinyalakan. Nah, itu mulai terasa. Kalau kebetulan orang yang pemanasnya ruangan di lantai, ya it's okay, nggak masalah sih. Jadi kita harus perhatikan itu. Juga jangan terletak di dekat pintu atau jendela yang sering dibuka. Toh itu lembab ya, keluar masuknya angin gitu. Nanti suplirnya masuk angin, siapa yang ngerokin? Dikerokin. Saya selalu memberi kesempatan kepada suplir saya untuk bertumbuh lagi. Saya kasih harapan bahwa saya punya pengharapan bahwa suplir saya pasti bisa tumbuh lebih bagus. Saya kasih kesempatan untuk merujuk.
merujuk, untuk bersemi. Jadi untuk bersemi, untuk bertumbuh, terubus lagi, jadi hijau royo-royo lagi. Jadi saya pangkas, saya gunduli, tapi dia akan bersemi lagi. Nah, kalau suplir itu bisa mempunyai kesempatan kedua untuk dia menjadi indah, seperti foto-foto itu yang saya tadi kasih lihat. Semestinya dalam hidup kita juga sama. Kalau kita mau memangkas hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita, apapun itu, dari diri kita sendiri, kebiasaan atau sifat atau watak kita, kalau kita mau, kita pangkas yang jelek-jelek. Dan kita kasih kesempatan untuk menumbuhkan yang bagus, menumbuhkan yang positif. Jadi akan nanti jadinya bersemi yang bagus. Begitu. Sebelum berpisah, salam hijau royo-royo, salam suplir, salam segar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.